Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Tri Purnomo dengan NIM 2019-01-2009. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut merupakan salah satu metal cutting machine dengan gerak utama berputar. Prinsip kerjanya adalah benda kerja dicekam oleh cak dan berputar, sedangkan pahat potong bergerak maju untuk melakukan pemotongan dan pemakanan. Proses bubut adalah proses yang pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan, menghasilkan benda-benda berputar, membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan membuat tirus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap atau bisa disebut dengan headstock, yang berfungsi sebagai dudukan cekam. Kemudian ada motor bergerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga adalah tuas. Tuas ini berfungsi banyak macam. Yang pertama ada untuk mengatur kecepatan spindle. Yang kedua, mengatur arah pemakanan. Yang ketiga, menyalakan dan mematikan mesin. Yang keempat, mengatur kecepatan pemakaman secara otomatis. Yang kelima, mengatur penguliran. Yang keenam, mengatur arah putaran spindle. Selanjutnya, nomor 4, tombol emergency stop. Digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi tertentu. Selanjutnya nomor 5, kepala lepas atau tail lock. Berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Selanjutnya nomor 7, dudukan pahat atau tools post. Bagian duduk pahat ini berada di atas eratan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Adapun secara umum, dudukan pahat tools post dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama standard tool post, yang kedua adjustable tool post. Berfungsi untuk mengatur ketinggian mata. Selanjutnya bagian-bagian tadi ada nomor 8, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membuat atau membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Yang ke-9 ada pendinginan. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Misalnya nih, seperti saat melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat pemotongnya akan meningkat dan mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin ini bekerja. Kemudian nomor 10, alat mesin, bed machine. Berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala pelepas, penyangga diam atau steady wrist, dan eratan. Selanjutnya nomor 11, poros pembawa atau transportir.
Berfungsi untuk membawa eratan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Kemudian ada alat pencekam, dibagi menjadi dua, yaitu cekam utama atau cuk, yang kedua cekam kolet. Transporter ini merupakan bagian poros bergulir yang terletak di bagian eratan alas berfungsi. Kita buka piye, Pak? Kotak ngono. Bukan ora ngomong terus. Selanjutnya nomor 11, poros pembawa atau transportir. Berfungsi untuk membawa eratan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Kemudian ada alat pencekam, dibagi menjadi dua, yaitu cekam utama atau cuk, yang kedua cekam kolet. Salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukuran lebih kecil. Selanjutnya bagian bubut yang nomor 13, rem kaki, digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya loyang martabak manis. Yang pertama, bahan mentah dari loyang tersebut dijepit menggunakan kepala tetap dari mesin bubut tersebut. Kemudian mesin bubut berputar ke arah kanan. Selanjutnya pisau sedikit demi sedikit mesin tersebut melebar ke arah kiri hingga loyang tersebut bisa terbentuk. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang mesin milling. Apa itu mesin milling? Yaitu salah satu alat mesin workshop atau mesin perkakas yang berfungsi untuk meratakan permukaan suatu benda kerja, memperbesar lubang benda kerja, membuat lubang bidang benda kerja, membuat alur keyway pada benda kerja, baik logam maupun non-logam. Kemudian bagian-bagian mesin milling. Pertama ada base atau alat mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atau mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin. Kemudian nomor 2, badan atau kolom mesin. Fungsi lain dari badan mesin yaitu sebagai tempat kedudukan atau penumpang untuk bagian mesin lainnya, mulai dari spindle, motor bergerak dengan puli-pulinya, tuas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lutut atau knie. Berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis, entah itu gerak ke arah kiri, kanan, mundur, maupun maju. Selain itu, di bagian lutut juga bisa dikunci menggunakan kolom supaya lebih kokoh saat alat sedang digunakan atau proses pengefresian. Yang keempat ada sadel. Fungsi dari sadel adalah mengembalikan ke posisi semula dan membalikkan ke arah gerakan. Yang kelima ada meja mesin. Fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengefresian. Meja juga sekaligus digunakan sebagai tempat bait dan nur yang hendak digunakan untuk mengikat benda supaya tidak tergerak selama pengefresian. Kemudian nomor 6, lengan. Berfungsi sebagai tempat pendukung untuk abor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Yang ketujuh ada spindle. Fungsi dari spindle tersendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin fries horizontal. Selanjutnya nomor 8 ada arbor. Fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau fries, serta dapat berputar searah
dari pemakanan alat potong. Arbor ini pada dasarnya menjadi tempat kedudukan atas pisau fresh. Bagian yang satu ini juga dipasang dengan spindle. Jadi saat spindle berputar, maka arbor ini turut berputar. Selanjutnya nomor 9 ada arbor support atau pendukung arbor. Fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. Nomor 10, milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin fresh vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mesin lainnya. Yang sebelah ada ram. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin fresh jadi vertikal di ujung, dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin. Sementara ujung lainnya terhubung dengan milling head. Nomor 12, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian inilah yang merupakan sumber penggerak dari mesin fresh. Yang ke-13 ada handle. Pada bagian handle ini mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. Kemudian nomor 14, pisau fresh atau milling cutter. Mempunyai berbagai macam, mulai dari 1 gigi hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau ini juga sangat variatif. Ada yang berbentuk pipih dan ada pula dengan bentuk panjang serta bulat. Pisau dengan tangkai, pisau alorte, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana pembuatan gear menggunakan mesin milling. Pertama, poros berulir dijepit hingga kencang. Kemudian benda kerja yang ingin dijadikan gear itu dipasang hingga kencang biar tidak terlepas di saat diputar di mesin. Kemudian benda kerja tadi dimasukkan ke dalam mesin dan dijepit. Kemudian masukkan depth of cut 3 mm. Karena depth of cut 3 mm yang pertama sudah selesai, kemudian masukkan lagi depth of cut 3 mm yang kedua. Mesin sudah dimatikan dan roda gigi sederhana sudah jadi. Mungkin video dari saya, apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam.